Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nabila Zawa dengan NIM 2023 103703 11435. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah K3 mengambil jurnal berjudul Employee Involvement Essential for Safety. Jadi yang pertama ada pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu keterlibatan karyawan atau employee involvement dalam manajemen keselamatan kerja mengacu pada partisipasi aktif pekerja dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan praktik keselamatan di tempat kerja. Secara pengertian khusus, dalam konteks jurnal ini, keterlibatan karyawan dalam keselamatan kerja secara khusus merujuk pada dampak pelatihan keselamatan kerja terhadap keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam manajemen keselamatan. Menurut pendapat ahli, Jiang et al. 2012 menyatakan bahwa keterlibatan karyawan dalam keselamatan kerja dapat dijelaskan melalui model ability, motivation, dan opportunity atau IMO. Yang kedua, menurut Fredenburg pada tahun 2002 menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan dalam keselamatan kerja adalah metode berbasis perilaku yang mencoba melibatkan individu atau kelompok dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga ada dari Burke and Signal pada 2010 mengemukakan bahwa pelatihan keselamatan yang efektif harus bersifat partisipatif, di mana pekerja tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pelatihan melalui diskusi dan simulasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama memahami dampak pelatihan keselamatan terhadap keterlibatan karyawan, yang kedua memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam kebijakan keselamatan kerja, yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap risiko keselamatan kerja di tempat kerja. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan analisis statistik, tanpa menggali lebih dalam faktor-faktor psikologis atau budaya yang dapat mempengaruhi keterlibatan karyawan dalam keselamatan kerja. Yang kedua adalah terbatas pada dampak pelatihan keselamatan. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pelatihan keselamatan mempengaruhi keterlibatan karyawan tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kebijakan keselamatan perusahaan, budaya organisasi, atau kepemimpinan dalam keselamatan kerja. Yang ketiga, tidak mengukur efek jangka panjang. Studi ini mengukur keterlibatan karyawan dalam jangka pendek setelah pelatihan, tanpa melihat dampak jangka panjang dari pelatihan keselamatan terhadap perubahan perilaku karyawan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama dari teori AMO, Ability, Motivation, Opportunity. Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan dalam keselamatan kerja bergantung pada tiga faktor utama. Yang pertama kemampuan atau ability, yang kedua motivasi atau motivation, dan yang ketiga ada kesempatan atau opportunity. Kedua ada pelatihan keselamatan dan kinerja karyawan. Yang ketiga ada kebijakan keselamatan di perusahaan. Di subscribe yang pertama ada kurangnya implementasi pelatihan keselamatan yang efektif, yang kedua ada persepsi karyawan terhadap keselamatan, yang ketiga ada kurangnya partisipasi karyawan dalam kebijakan keselamatan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pelatihan dan keselamatan memiliki dampak signifikan terhadap keterlibatan karyawan dalam memanajemen keselamatan di tempat kerja. Namun, efektivitas pelatihan bergantung pada bagaimana pelatihan tersebut dirancang dan ditetapkan. Saran untuk penelitian masa depan, yang pertama, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan karyawan dapat lebih diintegrasikan dalam kebijakan keselamatan. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian komparatif di berbagai sektor industri untuk memahami perbedaan dalam penerapan pelatihan keselamatan. Dan terakhir ada referensi. Yang pertama ada dari ILO 2016 tentang standar keselamatan kerja global. Yang kedua ada dari Haslam et al. 2010 dampak pelatihan keselamatan terhadap perilaku karyawan. Yang ketiga ada Jiang et al. Pada 2012 tentang model AMO dalam keterlibatan karyawan. Yang keempat ada Kumi et al. Tahun 2016 tentang analisis keselamatan kerja di negara berkembang.
Segitu presentasi dari saya. Bila ada kata dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.